Hai guys, jadi saya mau bikin video klarifikasi tentang isometrics. Banyak banget yang bilang kita ini nipu, bohong, dan lain-lain. Nah, jadi klarifikasi yang pertama aku mau buat itu adalah, aku udah tahu banget tentang industri ini dan memang banyak banget isu-isu tentang brand lokal yang palsu dan lain-lain. Ini memang aku buat secara locally dan bahan bakunya itu impor, tapi kita jujur apa adanya dengan harga yang terjangkau. Nah, kenapa terjangkau? Karena kita itu transparan label. Jadi kalau kamu buka websitenya, itu juga kita tulis, ada tulisan perpaduan antara dua sumber protein nabati dan juga protein hewani. Kita protein nabati kita dari soy dan juga dari pea isolate, tumbuhan tentu lebih murah dan lebih rendah alergi. Lalu kalau ada hewani, kita itu ada dari whey proteinnya juga. Tujuan saya menggabungkan keduanya adalah agar dia ini lebih rendah laktosa, tidak alergi gitu ya, tapi harganya masih terjangkau. Dan juga sebenarnya kalau protein nabati saya juga nggak ngerti kenapa di Indonesia itu selalu dijelek-jelekan. Mungkin kalau kalian yang pernah nonton film Game Changer di Netflix, itu bahkan ada cerita kenapa semua atlet itu beralih ke plant-based gitu ya. Itu ada ceritanya. Nah, plant-based ini memang ada beberapa kekurangannya. Misalnya rasanya biasa tidak seenak susu. Karena kalau susu kita dari kecil udah minum ya. Cuman kalau zaman dulu banget kan susu yang plain itu nggak ada. Bahkan almond atau soy milk itu baru ada muncul belakangan ini. Jadi rasanya tentu berbeda karena sumbernya berbeda gitu ya. Nah, tapi karena saya campurkan keduanya, teksturnya itu mirip banget kayak susu biasa, hampir nggak ada rasa plain-nya. Jadi kalau plant-based itu memang sedikit lebih berpasir, tapi karena saya campur itu aman gitu lah. Lalu yang kedua adalah biasanya kalau plant-based itu amino acidnya itu rendah gitu. Memang betul, dan amino acidnya memang nggak setinggi kayak 100% whey protein. Biasa mungkin satu scoop bisa 4-5 gram BCA. Ini BCA-nya 3,5 gram ya. Aku apa adanya aja, memang nggak ada produk yang sempurna ya. Kalian mau harganya murah, bagus, dan nggak ada. Tapi menurut aku ini mendekati sempurna karena ibaratnya karena aku mencampurkan keduanya dan kita yang pertama melakukan ini, nah itu makanya harganya itu bisa dapat terjangkau. Dan yang kedua adalah laktosanya itu hampir nggak ada, rendah banget, penyerapannya oke, nggak bikin jerawat, nggak bikin gembong, dan lain-lain. Jadi aku bukannya yang kayak brand-brand yang nakal, yang kayak isinya palsu, bohong, tulisnya 25 gram, tapi proteinnya cuma 7 atau 8, kita nggak yang seperti itu. Atau nggak kita bilang whey protein, tapi isinya ternyata dari tumbuhan semua, kita nggak. Aku apa adanya memang sesuai dengan yang di website itu, kita campur keduanya dan hasilnya bagus gitu. It's not kayak soy lebih jelek, apa lebih jelek, itu enggak gitu ya. Jadi ibaratnya keduanya itu bagus. Protein nabati itu kan kayak tahu, tempe itu juga oke banget kayak gitu. Nah, mungkin buat yang kalian belum pernah nonton, kalian baru nonton deh Game Changer di Netflix, itu bagus banget. Bahkan sampai kayak guru fitness lah ya, maha besarnya guru tuh kayak Arnold yang Mr. Olympia, dia pun juga ada dokumenter di situ. Dia cerita kenapa vegan itu oke, kenapa dia pindah ke vegan, kenapa protein nabati itu bagus, dan itu ada penjelasannya seperti itu. Nah, jadi aku gabungkan keduanya biar amino acidnya itu masih ada, masih lebih tinggi, rasanya lebih enak, tidak ada laktosanya, seperti itu, penyerapan lebih oke, dan harga juga terjangkau. 2 lbs 230.000 gitu ya, dan yang 5 lbs itu 500.000 aja. 68 serving 500.000 itu udah oke banget. Nah, jadi semoga dengan video klarifikasi ini jelas ya. Aku lebih mau jaga nama baik dibanding barang. Dan aku juga bilang kalau kamu nggak wajib beli whey protein aku gitu ya. Jualan aku juga banyak selain ini. Jadi ibaratnya kamu nggak wajib beli susu protein gitu ya. Kalau kamu mau beli merek lain, apapun terserah kamu. Yang penting protein harian tercukupi. Jadi kalau protein hariannya cukup ya nggak usah beli, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, paling itu aja dari aku. Semoga video klarifikasi ini jelas, menjelaskan asal-usul bahan baku, spek, dan lain-lain. Dan bisa make sense buat kalian. Oh, ternyata itu alasannya kenapa terjangkau gitu.